Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Ika Amania Majida. Ibu yang akan mengajar sejarah minat pada semester kali ini kelas 10. Sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran pada minggu ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah membahas mengenai sejarah sebagai ilmu dan peristiwa. Akan tetapi, pada pertemuan kali ini, kita akan mereview materi yang sebelumnya juga. Oke, yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Sejarah dikatakan sebagai ilmu memiliki ciri-ciri yang pertama ilmu empiris. Ilmu empiris ini maksudnya apa? Bahwa empiris berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengalaman. Pengalaman pada zaman dahulu direkam oleh dalam dokumen. Pada dokumen-dokumen tersebut diteliti oleh para sejarawan untuk menemukan fakta. Dari fakta-fakta inilah yang akan diinterpretasikan sehingga berdasarkan interpretasi fakta tersebut muncullah sebuah tulisan sejarah. Yang kedua, mengapa sejarah dikatakan sebagai ilmu? Karena memiliki ciri-ciri objek. Sejarah memiliki objek sendiri yang tidak dimiliki oleh ilmu lain. Karena biasanya sejarah ini dimasukkan dalam ilmu humaniora, yaitu ilmu yang membahas tentang manusia. Akan tetapi dalam sejarah ini kita tidak meneliti tentang manusia saja, tetapi juga meneliti tentang waktunya, di mana waktunya itu kapan terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya, sejarah sebagai ilmu memiliki ciri generalisasi. Generalisasi atau kesimpulan umum memang sangat diperlukan dalam ilmu sejarah. Hal ini dikarenakan generalisasi yang tersedia dapat menjadi dasar penelitian yang mana sifatnya ini sederhana, sudah dibuktikan oleh peneliti sebelumnya dan merupakan aspek histori. Generalisasi ini dapat dipakai sebagai hipotesis deskriptif, yaitu dugaan sementara, sehingga biasanya ia hanya berupa generalisasi konseptual. Meskipun demikian, pemakaian generalisasi yang bagaimanapun sederhananya harus dibatasi supaya sejarah tetap empiris. Generalisasi sejarah yang sebenarnya adalah hasil penelitian. Selanjutnya, sejarah sebagai ilmu memiliki ciri metode. Maksudnya adalah sejarah memiliki metode yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan, pertanyaan, mengapa, dan bagaimana melakukan kritik terhadap sumber sejarah yang diperolehnya. Selanjutnya, sejarah sebagai ilmu memiliki ciri teori. Maksudnya adalah sejarah memiliki teori yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan suatu keberadaan kolektif untuk merekonstruksi suatu perangkat kepercayaan menurut suatu analisis karakter kolektif tersebut, dan untuk menguji kebenaran dan ketetapan penjelasan suatu peristiwa kolektif tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah sebagai peristiwa. Bahan utama yang digunakan sejarawan menyusun suatu cerita atau analisis sejarah ialah fakta. Fakta itu pada hakikatnya adalah suatu konstruksi yang dibuat oleh sejarawan. Maka sebenarnya fakta sejarah itu telah mengandung unsur subjektif, yaitu unsur-unsur subjek dalam hal ini unsur objek tersebut adalah penulisnya sendiri. Fakta tidaklah sama dengan realitas.
atau kenyataan dan kejadian sehari-hari yang bersifat pasti, yaitu tidak berubah. Tetapi fakta memiliki pernyataan, rumusan ataupun kesimpulan dari kejadian atau realitas sehari-hari tersebut. Karena itu, fakta bisa saja berubah kalau ditemukan data dan sumber yang lebih kredibel. Menurut Passer, fakta sejarah ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, cold fact atau fakta lunak, yaitu fakta-fakta yang belum dikenal dan masih perlu diselidiki kebenarannya. Jadi, fakta lunak ini perlu penelitian lebih lanjut. Nah, yang kedua adalah hard fact atau fakta keras, di mana fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya. Jadi, kebenaran dari peristiwa sejarahnya tersebut sudah pasti, sudah tak pernah terjadi dalam masa lalu. Berdasarkan bentuknya, fakta sejarah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fakta mental. Nah, fakta mental adalah kondisi yang dapat menggambarkan suasana pikiran, perasaan batin, kerohanian, dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. Yang kedua adalah fakta sosial. Fakta sosial yang berdimensi sosial, yakni kondisi yang mampu menggambarkan tentang keadaan sosial. Dan yang ketiga adalah artefak, yaitu semua benda baik secara keseluruhan atau sebagian hasil garapan tangan manusia, seperti candi, patung, dan perkakas. Jadi, sejarah sebagai peristiwa dapat juga dipahami sebagai berikut. Yang pertama, objektif, yaitu bahwa peristiwa tersebut didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang kedua, unik, yaitu bahwa tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Artinya, peristiwanya itu hanya pernah terjadi satu kali. Yang ketiga, penting, bahwa setiap peristiwa yang memiliki arti penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Jadi, peristiwa tersebut itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya itu peristiwa proklamasi, itu merupakan salah satu contoh peristiwa penting bagi negara Indonesia. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan peristiwa sejarah yang diceritakan atau dikisahkan kembali sebagai hasil rekonstruksi ahli sejarah atau sejarawan terhadap sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai kisah juga merupakan rekonstruksi dari suatu peristiwa, baik yang dituliskan maupun diceritakan oleh seseorang, sehingga sejarah dapat berupa kisah yang berbentuk lisan maupun tulisan. Dan yang ketiga, sejarah sebagai kisah juga merupakan peristiwa sejarah yang dikisahkan kembali atau diceritakan kembali sebagai hasil rekonstruksi dari para ahli sejarah terhadap sejarah peristiwa. Artinya, sejarah sebagai kisah ini peristiwanya itu diceritakan kembali dalam sebuah kegiatan, semisal dalam kegiatan apa membawakan kisah pada peristiwa zaman dahulu gitu. Sejarah sebagai seni, yang keempatnya. Kenapa sih sejarah dikatakan sebagai seni? Yang pertama, sejarah dapat berperan sebagai suatu seni yang mengedepankan nilai estetika. Sejarah sebagai seni bukan dipandang dari segi etik atau logika saja, melainkan dari segi bahasanya juga dan dari segi estetikanya. Menurut Wilhelm Dilthey, sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Sejarah tidak hanya mempelajari segala yang bergerak dan berubah atau yang tampak di permukaan, akan tetapi sejarah juga mempelajari motivasi yang mendorong terjadinya perubahan besar bagi pelaku sejarah. Sejarah dapat juga disebut sebagai seni karena sejarah berhubungan dengan penyimpulan dan penulisan suatu peristiwa sejarah yang berhubungan dengan kaidah dan keindahan bahasa. Nah, sejarah sebagai seni ini disebabkan dalam rangka penulisan kisah sejarah, dan dalam memiliki topiknya, sejarawan tidak bisa mengandalkan ilmu yang dimilikinya saja,
tetapi sejarawan juga memerlukan. Yang pertama, intuisi, yaitu ilham yang dibutuhkan oleh sejarawan untuk menulis kisah sejarahnya. Kedua, imajinasi, seorang sejarawan juga harus bisa membayangkan peristiwa dulu yang sudah terjadi tersebut. Terus emosi, sejarawan harus melibatkan emosional pembaca dalam karyanya. Terus gaya bahasa, dalam penulisan harus bahasa yang baik dan benar sehingga pembacanya itu tertarik. Terus akan tetapi sejarah sebagai seni juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu salah satunya sejarah sebagai seni akan kehilangan ketepatan dan objektivitasnya. Alasannya karena seni merupakan hasil imajinasi, sementara ketepatan dan objektivitas merupakan hal yang diperlukan dalam penulisan sejarah. Ketepatan berarti adanya kesesuaian antara fakta dan penulisan sejarah, sedangkan objektivitas berarti tidak ada pandangan yang individual. Kedua hal ini menimbulkan kepercayaan orang pada sejarawan dan memberikan kesan penguasaan sejarawan atas detail tulisan sejarah. Namun, kesan akan kedua hal itu akan hilang jika sejarah menjadi seni karena sejarah berdasarkan fakta dan seni merupakan hasil imajinasi. Sejarah yang terlalu dekat seni dapat dianggap juga memasukkan fakta. Fiksi dan mitos. Fiksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiksi adalah cerita rekaan, hayalan, atau tidak berdasarkan kenyataan, dan pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran. Intinya fiksi itu tidak benar-benar terjadi, hanya cerita doang, cerita hayal gitu. Terus fiksi ini berbeda dengan sejarah karena sejarah menyuguhkan fakta, sedangkan fiksi ini menyuguhkan hayalan, imajinasi, dan fantasi. Lalu selanjutnya mitos. Mitos merupakan bagian dari budaya sebagai bagian dari olah pikir manusia. Mitos ini, contoh mitos yang terjadi di Indonesia adalah kisah Kanjeng Ratu Kidul yang memiliki istana di dalam Laut Selatan dan menjadi permaisuri raja-raja Jawa. Sebenarnya mitos ini tidak hanya dikenal di Jawa saja, tetapi di wilayah-wilayah lain di Indonesia juga mengenal mitos. Meskipun dalam kisah mitos di luar rasio manusia ada saja orang Indonesia yang mempercayainya dan menyatakan bahwa itu merupakan peristiwa nyata atau peristiwa faktual yang benar terjadi. Hal inilah yang menurut Orkoham disebut juga dengan mitos. Meskipun mitos bukan sejarah, tetapi mitos-mitos memiliki kegunaan sendiri. Ini menunjukkan bahwa sejarah memang tidak ada dengan sendirinya. Itulah materi mengenai sejarah sebagai kisah, peristiwa, seni, dan ilmu. Apabila ada materi yang kurang paham, bisa ditanyakan kembali. Marilah kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.